Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Pak. Siapa yang belum? Nurul. Ya, mana sih dulu ini? Hari ini kita nggak masuk. Jadi, baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa sejenak, ya, agar kegiatan kita selalu memberikan kemudahan dan kelancaran. Kita tundukkan kepala, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik. Hari ini materi pembelajaran kita yaitu tentang fungsi dan kedudukan hadis. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan hadis. Nah, nanti sistem pembelajaran kita adalah dengan diskusi. Ya, nanti ada kelompok yang presentasi dan hari ini adalah kelompok yang pertama untuk presentasi materi tentang fungsi dan kedudukan hadis. Namun sebelumnya agar kegiatan kita ini lebih refresh ya, kita akan coba permainan dulu. Ya, kita akan coba permainan dulu. Sudah siap belum permainannya? Siap. Permainannya adalah yang pertama silakan berhitung dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Oke, 1, terus dan seterusnya. Kemudian mohon untuk diingat angka masing-masing. Yang ketiga adalah saya akan menunjuk salah satu angka di antara kalian. Nanti yang saya tunjuk silakan menunjuk angka yang lain. Ya. Tapi dengan catatan tidak boleh menunjuk angka satu di atasnya dan satu di bawahnya. Kemudian bagi yang melakukan kesalahan nanti akan kita panggil maju. Ya. Untuk apa? Untuk review pertemuan-pertemuan pada minggu kemarin. Ya. Baik, sudah siap? Siap. Kita dulu dari sini. Ya, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17. Baik, ada 17 orang yang ada di kelas ini. Nanti akan saya tunjuk salah satu, lalu kemudian silakan menunjuk angka yang lainnya. Oke, siap? Konsentrasi. Oke, videonya kita dulu. Oke, konsentrasi. Saya tunjuk angka 7. 17,
Enam. Ya boleh. Ya. Tadi catatannya adalah tidak boleh menunjuk satu angka di atasnya dan satu angka di bawahnya. Oke, satu orang ya. Nanti yang salah nanti maju ya. Oke, saya ulangi lagi. 15. 3. 9. 7. 1. 4. 12. 3. 10. 15. 4. 11. 10. 13. 7. 2. 6. 10. Oke, cukup. Diam dulu. Ini yang kedua tandanya bahwa kalian sudah konsentrasi dan siap untuk belajar. Nah, yang salah tadi berarti belum konsentrasi. Awalnya di sini tapi pikirannya masih di rumah. Oke, silakan maju. Yang salah ya, silakan maju. Oke, silakan Irfan. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan tampilkan video kisah inspiratif. Silahkan nanti diamati, dilihat dengan cermat, dan setelah selesai nanti saya akan minta kalian untuk mengomentari apa yang telah dilihat ini yang bisa dipetik apa pelajarannya. Oke, silakan diamati. Ya, silakan dicermati. Ini gambar anak sepatunya jebol ya, sepatunya.
Ya. Ya, selesai. Itulah tadi video kisah inspiratif untuk kita semuanya. Dari tayangan tadi, siapa yang berani menyampaikan kira-kira apa yang bisa dipetik, yang bisa kita ambil sebuah hikmah atau pelajaran? Ya, siapa? Saya Pak. Oke, Heri, gimana? Dari video tersebut yang dapat saya petik adalah bagaimana cara kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Bukan dengan bahagia yang membuat kita bersyukur, namun dengan bersyukur akan membuat hidup kita bahagia. Membuat kita bahagia itu berdasarkan karena kita Bersyukur. Ada lagi yang lain? Ya, Ipal, gimana Pak? Menurut kamu dari video tadi apa yang bisa diambil hikmahnya Pak? Menurut saya dari video tadi kita harus yakin kalau bersyukur itu akan ada yang baik di depan. Oke, ada lagi kan? Oke, beri aplaus untuk Ipal dan Heri. Sangat tepat sekali ya bahwa kita harus bersyukur. Tapi kalau kita melihat tayangan video tadi, itu ada satu anak yang dia sepatunya jebol. Dia sedih karena sepatunya jebol. Dia pengen punya sepatu yang bagus ketika dia melihat temannya memiliki atau memakai sepatu bagus. Tapi ternyata kawan satunya sepatunya bagus ini dia juga sedih. Kenapa? Karena dia ingin bisa berjalan seperti kawannya, berlari seperti kawannya. Dia punya sepatu bagus, tetapi sayang dia tidak bisa berjalan. Kemana-mana harus pakai kursi roda. Nah, oleh karena itu kita harus selalu bersyukur. Apa yang ada pada diri kita ini harus selalu kita syukuri. Jangan kita melihat ke orang lain terus, tapi lihat yang ada pada diri kita ini harus kita syukuri. Bisa jadi apa yang kita punya orang tidak punya. Orang punya kita nggak punya, tetapi kuncinya kita harus bersyukur. Jangan pernah sedih dengan keadaan kita. Bisa dipahami ya? Baik. Oke, tetap semangat. Semangat. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya tekankan bahwa capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi hadis, ya, serta nanti urgensi hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahan kajiannya ini yang pertama adalah hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah dari jalan hadis, fungsi dan urgensi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian bentuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang fungsi dan kedudukan hadis ini dengan metode presentasi kelompok, dialog diskusi secara tatap muka atau secara langsung ya. Oke, selanjutnya bisa dicermati referensi kita, referensi atau rujukan. Jadi kalau mau memahami materinya nanti ada di buku tersebut. Durasi pembelajaran kita hari ini adalah 150 menit. Sudah siap? Siapa? Hari ini yang presentasi adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1 ada 4 orang. Silakan bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusinya kelompok lalu kemudian dipresentasikan. Dan saya berharap kepada mahasiswa yang lain ya untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya cukup berbobot diberikan kepada kelompok yang hari ini presentasi. Oke, silakan kelompok pertama untuk maju dan mempresentasikan materinya. Boleh meja dan musik disiapkan. Meja dan musik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua kali untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu fungsi dan kedudukan hadis, yang akan dijelaskan oleh Veronica Gracia Fendi.
sebagaimana Al-Quran, namun hadis selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Banyak Al-Quran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun larangannya. Dan hadis merupakan mubayyin, penjelasan bagi Al-Quran, yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Al-Quran akan kehilangan arah, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang berisi garis besar syariat Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Umat Islam sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran, dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan menurut Al-Quran. Dengan demikian, hadis merupakan mubayyin, penjelas bagi Al-Quran, yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Dalil Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlaku berpendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Dalil hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Nabi-Nya." Hadis riwayat Malik. Selanjutnya, dalil dari ijma. Umat Islam sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kesepakatan ini telah terjadi sejak Rasulullah masih hidup. Banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam, antara lain ketika Abu Bakar dibayar menjadi khalifah, ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya." Yang kedua, saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, "Saya tahu engkau ada batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu." Lalu diceritakan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Utsman bin Affan berkata, "Saya duduk seperti duduknya Rasulullah, saya makan seperti makannya Rasulullah, dan saya salat seperti salatnya Rasulullah." Untuk kesimpulannya yaitu antara Nabi dan Al-Quran memiliki pertalian atau silaturahmi dan hubungan yang sangat erat sekali. Karenanya satu sama lain tidak dapat dipisahkan, dan hadis merupakan mubayyin atau penjelas dari Al-Quran secara akli maupun secara nakli. Maka kedudukan hadis terhadap Al-Quran adalah bahwa hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai bayan at-tafsir, bayan at-tabir, bayan an-nas, dan bayan at-tafsir yang merupakan penjelasan dan penafsiran Al-Quran. Kewajiban untuk mengamalkan keduanya bukan saja karena perintah Al-Quran dan hadis, tapi merupakan kebutuhan Islam kepadanya sangat besar, yaitu pedoman hidup dan pedoman untuk beramal. Baik, di sini kami dari kelompok 1 membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya. Baik, saya Lina dari kelompok 3. Mengapa hadis masih diperlukan sementara Al-Quran adalah kitab yang sempurna? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Lina.
Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, saya Ramdan dari kelompok kedua ingin bertanya. Umat Islam tentu mengenal Al-Quran dan Hadis. Apakah kedudukan Al-Quran dan Hadis dalam Islam? Ya, pertanyaannya bagus ini ya. Baik, di sini kami izin menjawab ya pertanyaan dari Lina kelompok 3 yang akan dijawab oleh Veronica Vesio-Meni. Untuk pertanyaan Lina tadi, mengapa hadis diperlukan sementara Al-Quran adalah kitab yang sempurna? Itu adalah siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Apakah sudah jelas? Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari. Jadi untuk pertanyaan dari Ramdan, jawabannya yaitu Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihapus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya. Jadi kedudukan hadis itu sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi yang pertama, sumber ajaran Islam itu kalau ada problem apa saja, itu rujukan yang pertama adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah hadis. Kalau di Al-Quran tidak ditemukan, maka rujukannya atau kembalinya adalah kepada hadis. Ya, jadi jangan ke yang lain, Al-Quran, Al-Quran, hadis. Nanti kalau di hadis tidak ada, di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, baru nanti yang ketiga ini ijtihad atau pendapat para ulama. Ya, ini materi kita pada pagi hari ini tentang fungsi dan kedudukan hadis. Saya ingin salah satu di antara kalian merefleksi atau mereview dari pertama tadi sampai terakhir. Siapa yang bisa mengambil sebuah hikmah atau apa yang sudah didapatkan berdasarkan pada pagi hari ini? Coba siapa? Ada yang bisa? Yang juga ya. Silakan. Yang saya dapat dari pembelajaran dari awal sampai akhir, bahwa hadis itu penting untuk kita memahami Al-Quran. Jadi kalau nggak ada hadis, kita susah buat memahami Al-Quran. Dan ketika kita memahami Al-Quran, ketika dalam Al-Quran itu tidak bisa kita pahami, kita harus cari ke hadis. Jadi hadis itu sangat penting bagi kita untuk belajar. Oke, Bria Bros. Lagi, silakan kalau masih ada apa yang didapatkan pada hari ini. Silakan. Oh ya, gimana? Bila kita lihat dari salah satu fungsi dari hadis, hubungan antara hadis dan Al-Quran itu sangat berarti, sangat erat. Karena hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum pada Al-Quran dalam segala dunia. Mari secara detail ya apa persoalannya. Oke, Bria Bros. Ya baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan. Namun sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas untuk kalian ya. Nah, tugasnya adalah mahasiswa mampu menyusun artikel dengan tema hadis maudhu dan problematikanya. Ini tugasnya. Tentunya adalah menyusun artikel sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Nah, tugas ini sifatnya adalah individu ya. Tugasnya adalah individu, bukan kelompok ya. Kalau kelompok kan tadi sudah presentasi buat hafalan dan presentasi. Ini tugasnya individu buat artikel. Tugas diketik menggunakan kertas A4 karena standar tulisan karya ilmiah atau tulisan ilmiah itu harus kertas A4. Kemudian tugas dikumpulkan pada pertemuan ke-10. Berarti masih lama kan? Nah, tugas ini kapan dimulainya? Dimulainya adalah
pertemuan ketiga. Berarti mulai minggu besok kalian harus sudah mulai mengerjakan tugas tersebut dan nanti dikumpul pada pertemuan ke-20. Bobot penilaiannya adalah isi 75% dan penulisannya adalah 20%. Tugas ini sangat penting, harus dipahami bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Jangan sembarangan, jangan copy paste ya, jangan ambil dari internet, dari Google, kemudian cuma ganti nama saja. Tidak boleh seperti itu. Jadi namanya artikel ilmiah itu harus betul-betul karya kita, betul-betul buatan kita dengan berbagai macam referensi. Dan referensinya saya sarankan dua. Selebihnya silahkan cari referensi yang lain. Tapi saya sarankan ada dua referensi yang wajib dicantumkan dalam artikel tadi. Jadi kalau nulis artikel nanti harus ada dua sumber itu. Dari dua buku itu kalian harus membaca. Oke, perintah atau tugasnya bisa dipahami? Bisa. Jelas ya? Jelas. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan kita pembelajaran pada bagian yang telah selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.